Hai teman-teman, selamat datang di JGM Hobi ya. Jadi ini adalah tanaman cabai yang saya tanam di tepi parit ya teman-teman. Jadi ini sudah mulai berbunga ya teman-teman. Sedangkan ini cabai saya yang ada di halaman belakang ya teman-teman. Ini ada sedikit masalah ya, yaitu ada hamanya ya teman-teman. Jadi ini penuh dengan hama ya. Rencananya nanti akan saya semprotkan dengan air rendaman kulit bawang ya teman-teman. Dan ini ya teman-teman, saya meletakkan sampah organik di dalam polybag cabai rawit ini ya. Jadi kemarin kulkas yang di rumah itu rusak ya teman-teman. Jadi saya lupa kalau di bagian pembekuannya itu saya ada letak durian kupas ya. Jadi selama 3 hari kulkas saya rusak, jadi durian kupasnya ini rusak ya teman-teman, jadi tidak bisa dimakan. Jadi saya letakkan di sini ya untuk dijadikan kompos ya. Jadi setelah saya meletakkan sampah basah ini ya, beberapa minggu kemudian setiap pot ini dipenuhi sama semut merah, terus siput yang kecil-kecil itu ya, terus beberapa binatang pengurai lainnya ya teman-teman. Jadi karena itu saya memutuskan untuk mengambil sampah basah ini di semua pot cabai saya ya, terus saya letakkan kembali ke dalam komposter ya teman-teman, karena saya cukup terganggu ya dengan kehadiran semut merah ini ya teman-teman. Jadi saran saya, jika ingin meletakkan sampah basah itu jumlahnya jangan banyak seperti ini ya teman-teman, cukup sedikit saja ya, jangan seperti saya ini ya sampai penuh permukaannya ya dengan sampah basah ya teman-teman, karena itu akan mengundang semut merah ya. Jadi kalau kita berkebun ada semut merah itu tak nyaman ya teman-teman, karena suka digigit gitu ya. Jadi kalau saya sih alergi ya sama semut merah, jadi kalau digigit itu jadinya bentol-bentol kayak berair-air gitu ya. Dan ini ada beberapa batang stroberi yang saya pindahkan ke polybag besar ya teman-teman, karena saya mau di tepinya itu letak sampah organik ya teman-teman. Ini saya meletakkan sampah batang pisang ya, dan juga tanam stroberi ini kalau bisa jangan di tengah ya teman-teman. Ini saya ada salah satu pot ya yang warna oranye ini ya, saya tanamnya di tengah. Jadi buahnya itu kalau berbuah bersentuhan dengan tanah ya, jadinya busuk ya teman-teman. Jadi seharusnya ditanam di pinggiran pot, jadi dibiarkan berjuntai nanti buahnya ya teman-teman, jadi tidak busuk ya. Terus ini kita akan petik beberapa yang sudah matang ya teman-teman. Jadi stroberi ini selain saya tanam di polybag ya, ada beberapa batang juga saya tanam secara hidroponik dengan menggunakan botol bekas sistem WIC ya teman-teman. Jadi setelah beberapa minggu ya, stroberi yang saya tanam secara hidroponik ini mengalami busuk batang ya teman-teman. Jadi akarnya membusuk, batangnya juga busuk ya, jadi kebanyakan mati ya teman-teman. Jadi saya juga tidak melanjutkan stroberi hidroponik ini ya teman-teman, karena kebanyakan busuk akar ya. Terus ini ya teman-teman, sekarang saya lagi ada di halaman samping rumah di tepi parit ya. Jadi di tepi parit ini saya ada meletakkan komposter ya. Terus ini sudah bisa kita panen komposnya ya. Jadi kalau mengkompos sampah itu tidak perlu membeli komposter yang mahal-mahal ya teman-teman. Kita bisa memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah ya, seperti ember-ember bekas, ember cat ya yang sudah tidak terpakai ya. Terus bisa menggunakan yang seperti saya gunakan ini ya, karung beras ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di rumah itu tidak mempunyai karung bekas ya, kita bisa ke warung-warung ya teman-teman, beli ya. Itu kalau di daerah saya itu karung bekas ukuran 50 kilo seperti ini ya, itu bisa 4.000 atau 3.000-an gitu ya teman-teman. Jadi murah, bisa digunakan lumayan lama juga ya teman-teman. Manfaat kita mengkompos itu selain kita mengurangi sampah-sampah organik ya, jadi kita juga bisa mendapatkan manfaatnya, yaitu setelah sampah ini terurai dia akan berubah menjadi tanah ya teman-teman, tanah yang sangat subur untuk tanaman ya. Jadi selama mengompos ini ya teman-teman jangan takut akan menimbulkan bau yang tak sedap ya teman-teman, karena selama ember cat itu atau ember bekas atau karung ini kita beri lubang di bagian bawahnya ya teman-teman, itu air hasil penguraian itu akan keluar ya dari lubang itu, jadi tidak akan menghasilkan bau ya. Jadi bau itu akan timbul jika sampah organik ini becek atau tergenang sama air ya teman-teman. Jadi saya pernah sekali ya
mengkompos sampah organik ini ya. Terus saya lupa karungnya itu diberi lubang ya, itu baunya itu semerbak ya teman-teman, jadi sangat bau ya. Jadi jika mengkompos saya ingatkan untuk memberi lubang ya pada bagian bawah ya teman-teman, agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Dan teman-teman, jika karung komposter ini kita angkat ya, itu di bawahnya itu terdapat banyak sekali cacing tanah ya, seperti ini ya. Jadi komposter yang tadi saya panen itu ya, itu akan saya campur dengan tanah bekas ya teman-teman. Jadi ini tadi saya lihat ada cacing tanah yang ukurannya lumayan jumbo ya teman-teman. Jadi tanah yang dekat pohon pisang itu ya, kalau kita cangkul itu kebanyakan bisa kita jumpai cacing tanah yang sebesar-besar ini ya teman-teman. Dan ini ya ada ubi jalar ya teman-teman, ini saya tanam masih di tempat samping parit situ ya. Jadi ubi jalar ini sudah sering saya panen ya, tapi tidak saya videokan, baru kali ini saya videokan ya. Jadi ini saya hanya memfokuskan ke daunnya saja ya teman-teman, karena kalau harap umbinya itu susah ya teman-teman, karena tekstur tanah di sini agak keras ya, terus banyak bebatuan ya. Jadi mungkin kalau harap umbinya itu kurang memuaskan ya teman-teman. Jadi saya hanya ambil daunnya untuk ditumis ya. Jadi daunnya ini enak jika ditumis dengan terasi dan juga ikan teri ya teman-teman. Saya sih kemarin ada rencana ya mau tanam ubi jalar ini di dalam karung ya, biar umbinya itu bisa berkembang, tapi itu terpending ya teman-teman, karena tanah bakar saya tidak cukup ya, karena mau isi satu karung tanah bakar itu cukup banyak ya teman-teman. Jadi untuk sementara saya hanya memanen daunnya saja ya teman-teman. Ini ya teman-teman, tadi jumpa ulat bulu lagi ya teman-teman. Jadi saya kemarin pernah kepegang ulat bulu jenis ini ya, tidak menimbulkan gatal ya, tapi yang namanya ulat tetap geli ya, jadi kita buang saja ke parit ya. Itu tidak akan tenggelam ya teman-teman, karena nanti harusnya akan bawa ke tepi, terus dia pandai lah ya merayap ke tepi ya. Oke, kita lanjut lagi ya, panen daun ubi jalarnya ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya panen daunnya ya, lumayan banyak juga ya, ini kalau dimasak dapat lah ya 1 mangkok ya. Jadi sekian dulu ya teman-teman video saya kali ini ya, terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya, terima kasih.